kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita akan masih membahas mengenai barisan ya, barisan tak hingga ya. Jadi ini adalah pengurutan bilangan real begitu ya, dengan indeks terurut dengan pola tertentu gitu. Itu adalah barisan bilangan real. Dan sekarang yang kita punya tak hingga. Jadi indeksnya sampai ke tak hinggaan. Maka kita punya kemarin penulisannya seperti ini ya. AN, kemudian A1, A2, ini artinya ya, detailnya A3 dan seterusnya. Titiknya 3 nih ya. Nih, jadi artinya titik 3 itu dan seterusnya begitu sampai tak hingga, ke tak hinggaan di sana indeksnya. Nah, sebetulnya intinya ketika mau melihat suatu barisan itu konvergen atau divergen, kita cari limitnya saja gitu ya. Intinya tuh. Jadi cuman dilihat limit N menuju tak hingga dari AN gitu. Ketika ini bernilai L, L-nya suatu bilangan tertentu ya, maka kita katakan ini adalah konvergen. Konvergen ke L begitu ya. Konvergen ke L. Nah, sedangkan kalau yang satunya lagi divergen itu saat si limit ini itu bernilai si barisan yang divergen artinya nilainya tak hingga, minus tak hingga atau tidak ada ya, tidak ada limitnya. Kemarin sudah saya contohkan seperti apa gitu ya. Nah, intinya seperti itu, hitung limitnya gitu ya. Nah, tapi sekarang ternyata selain menghitung limit ada beberapa barisan gitu yang mungkin ketika kita menghitung limit perlu teorema-teorema ini gitu ya. Jadi ada beberapa teorema mengenai barisan ya, teorema atau sifat-sifat mengenai barisan. Teorema yang pertama saya bilang teorema 1 saja ya. Bilang bahwa jika di sini kita punya misalkan ini suatu barisan, misalkan AN ini barisan, kemudian dimisalkanlah AN itu Fn gitu. Jadi suatu fungsi atas N gitu ya. Maka teoremanya bilang jika limit X menuju tak hingga dari Fx itu sama dengan L, maka limit N menuju tak hingga dari Fn juga L. Gitu ya. Nah, ini teorema ini yang akan kita gunakan padahal beda huruf aja, yang satu X yang satu N gitu ya. Nah, ini yang saya pernah singgung waktu minggu lalu bahwa perhatikan di sini ya, yang ini X itu ya, si X ini tuh bilangan real ya, bilangan real. Sehingga kita punya Fx-nya ini fungsi real ya, fungsi bilangan real. Dalam hal ini fungsinya kontinu begitu ya. Benar-benar ini X gitu, di sini kan sumbu X ya. Ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan di sini termasuk begitu. Sehingga misal fungsinya begini. Nah, ini kan kontinu. Sehingga kita punya definisi turunan di sini gitu ya. F aksen di sini punya dan seterusnya gitu. Sedangkan kalau yang ini ketika kita buat fungsi di sini gitu ya di sumbu kartesius, ini tuh N itu tuh mulainya dari 1, 2 dan seterusnya, bilangan asli gitu ya. Jadi mungkin gambarnya ya ini doang, titik ini aja. Terus si titik ini aja, bukan fungsi gini ya, berupa kurva begitu, bukan, tapi titik-titik tertentu. Di A1 mungkin nilainya sekian, A2 nilainya sekian, A3 nilainya sekian gitu. Jadi titik-titik ini saja. Nah, di titik-titik ini kita tidak bisa mendefinisikan turunannya apa gitu ya, kan tidak kontinu, diskrit namanya. Jadi di sini saya tulis ya, N itu bilangan asli. Sehingga Fn yang di sini kita punya ini fungsi tidak kontinu, fungsi diskrit ya. Gitu. Nah, maka F aksen N itu tuh ya ini tidak bisa didefinisikan gitu. Ya, tidak ada begitu. Nah, maka ketika menghitung limit, kita perlu sifat-sifat turunan, kita tidak bisa langsung menurunkan fungsi yang sebelah sini, yang masih N, dalam bentuk huruf N gitu.
Maka misalnya mau pakai L'Hopital gitu ya, menghitung limit, terus kita menemukan bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kan nggak bisa gitu ya pakai turunan karena L'Hopital pakai turunannya. Nah, maka harus diganti hurufnya pakai X gitu ya. Secara singkatnya seperti itu ya untuk yang teorema pertama ini. Saya berikan contoh dulu. Contoh untuk teorema yang pertama ya. Contoh misalnya kita mau menghitung tentukan ya apakah misalnya barisannya gini, barisan 3 ya, barisan ada di n plus 100 per 3n min 2 gitu. Tentukan barisan ini konvergen atau divergen gitu ya pertanyaannya. Nah, maka berarti kita limitkan gitu kan ya. Limit, kita mau cari limit n menuju tahingga dari n plus 100 per 3n min 2. Ini kalau disubstitusi bentuknya apa? Halo? Tahingga per tahingga ya, Bu. Oke, betul. Tahingga per tahingga gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita mau menghindari L'Hopital juga bisa ya. Misalnya dengan membagi dengan pangkat tertinggi gitu ya, yang atas bagi n, yang bawah juga bagi n, bisa gitu. Nah, misalnya kita pengennya pakai L'Hopital gitu ya, pengen pakai L'Hopital. Nah, ini nggak bisa kita langsung L'Hopital di sini. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Saya tuliskan ya, yang tidak bolehnya. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu tadi kita punyanya si ini tuh fungsi yang diskrit gitu. Jadi kita tidak bisa menurunkan fungsi ini gitu. Tidak ada turunan fungsi ini. Nah, maka caranya cuma diubah aja. Jadi kita misalkan fx itu adalah ini, x ditambah 100. Jadi mengubah huruf ya. Mengubah huruf. Nah, ini ketika kita menuliskan dalam x, dia sudah fungsi bilangan real gitu. Ya, sudah fungsi bilangan real. Lalu kita hitung limit x menuju tahingga dari x plus 100 gitu, x plus 100 per 3x min 2 gitu. Nah, ini bentuknya tahingga per tahingga, baru boleh L'Hopital kalau di sini sudah dalam bentuk x ya. Makanya ini saya coret ya, tidak akan saya hapus, coret ini tidak boleh gitu ya. L'Hopital tidak boleh dilakukan terhadap fungsi diskrit gitu ya, karena ya nggak ada turunannya itu tadi ya. Baik. Nah, ke sini sekarang. Maka pakai L'Hopital ini menjadi yang atas diturunkan 1, yang bawah diturunkan 3. Selesai nilainya sepertiga. Jadi kesimpulannya, nah karena ininya sepertiga ini ya, nah di sini teorema ini berlaku begitu. Jika limit fx-nya adalah ke L katanya, maka limit dari fn-nya juga ke L begitu. Ya. Nah karena kita punya limit ini fx ya, fx-nya ke sepertiga, jadi menurut teorema itu gimana? Jadi limit n menuju tahingga dari n plus 100 per 3n min 2 pun berapa? 1 per 1 per 3, Bu. Berdasarkan teorema itu gitu. Ya, jadi kesimpulannya jadi yang terakhir ya. Jadi kesimpulannya si barisan ini itu konvergen gitu. Ya, konvergennya kemana ya? Ke sepertiga itu gitu. Paham nggak teorema yang pertama ini? Ya, intinya ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama L'Hopital sih ya, terutama L'Hopital yang seringnya, maka si teorema ini harus digunakan begitu. Karena kita tidak bisa langsung menurunkan fungsi atas n, ingat ya. Jadi ubah dulu ke x, baru turunin pakai L'Hopital, baru balikin lagi ke n gitu ya. Sip. Lanjutkan ya. Ini teorema yang kedua berarti sekarang. Teorema kedua itu adalah teorema Apit atau aturan Apit. Prinsip Apit ya biasanya dikenal. Prinsip Apit. Prinsip Apit yang kedua ini. Nah, prinsip Apit bilang bahwa misalkan kita punya 3 buah barisan gitu ya.
barisan AN, barisan BN, dan barisan CN. Ini barisan dengan katanya dengan selalu kita punya si BN ini berada nilainya di antara AN dan CN untuk setiap N kita. Nah, jadi bayangkan ada barisan 3 buah begitu, tapi setiap sukunya si BN ini selalu berada di antara gitu nilainya tuh, ya, berada di antara AN dan CN. Gitu ya, di tengah-tengah si BN. Nah, kemudian katanya di sini jika misalnya ini makanya diapit ya namanya, makanya apit tuh diapit, si BN ini diapit oleh AN dan CN. Saya kira ini sering ya, prinsip apit sejak waktu semester 1 juga ada ya. Nah, katanya di sini jika ternyata saya tulisnya lebih pakai notasi lain ya. Jika ternyata AN-nya konvergen ke L dan si CN juga konvergen ke L, artinya kan kemarin gitu ya, ini dibacanya CN konvergen ke L, AN konvergen ke L. Nah, dua barisan yang kiri dan kanan itu ternyata konvergen ke bilangan yang sama, nah maka bisa kita simpulkan pasti yang tengah juga konvergen ke mana? L. Ke L juga. Ke L. Nah, itu dia gunanya prinsip apit gitu. Jadi kalau punya 3 buah barisan, yang satu diapit oleh 2 yang lain, kalau ujung-ujungnya kita tahu mau kemana, yang tengah itu mau ke situ juga gitu ya. Nggak akan ke mana-mana gitu. Karena selalu diapit, namanya juga diapit ya. Baik. Nah, ini tentang prinsip apit. Nah, contohnya penggunaan prinsip apit nanti akan saya gabungkan dengan yang nomor 3. Sekarang nomor 3 dulu ya. Yang nomor 3, teorema ketiga maksudnya ya. Nah, teorema ketiga bilang begini. Ini mungkin bilangnya apa ya? Yang nggak usah dikasih judul ya. Jika, nah teorema yang ketiga bilang jika limit dari mutlak barisan, nah ini mutlaknya ya, limit mutlaknya itu ke 0 ya, maka limit dari tidak mutlaknya juga ke 0. Gitu. Ya, pasti ke 0 juga. Gitu. Nah, ini bilang. Nah, artinya kalau di yang pertama ini selalu dianggap positif kan mutlak ya, positif ya. Nah, sedangkan kalau yang ini kita punyanya bisa negatif ya si AN ini. Suku keberapa mungkin negatif gitu ya si AN ini. Kalau ini tetap positifnya. Begitu. Ya, contohnya mungkin beginilah. Saya tulis contoh yang khusus nomor 3 ini ya. Contoh yang khusus nomor 3, misal saya punya begini, barisan 1 pangkat N seper N begitu. Coba ini barisannya bagaimana? Mulai dari ini, apa namanya? Mulai dari 1 N ya. Berarti suku pertamanya berapa? N1 ya. Suku keduanya? Setengah kan? Ya. Suku ketiganya? Min sepertiga. Min sepertiga, betul. Suku keempat seperempat, suku kelima min seperlima, dan seterusnya ya. Jadi berubah-berubah gitu, negatif positif, tapi mengecil terus yang nilai ininya gitu ya, nilai mutlaknya tuh mengecil terus meskipun tandanya berubah-berubah ya. Nah, kita ingin tahu ini si barisan ini konvergen atau enggak ya gitu. Nah, kita mutlakin aja gitu. Perhatikan bahwa limit ini AN-nya ya. Sorry, bentar, nge-lag. Please. Ya. Oke, sudah. Baik. Ini adalah barisan AN-nya. Nah, begitu. Lalu kita sekarang mau lihat dimutlakin dulu saja gitu, karena si AN ini kan positif negatif gitu. Nah, kita lihat mutlaknya saja. Nah, maka mutlaknya adalah limit N menuju ta hingga dari mutlak 1 min 1 pangkat N seper N. Berarti ini adalah limit N menuju ta hingga, ini kalau dimutlakin ya, min 1-nya kan hilang ya, mau positif mau negatif ya dia hilang, karena
kita hitung mutlaknya saja, yaitu 1/n. Nah, ini 0, ya kan? Gitu. Nah, ternyata limit mutlaknya itu 0. Nah, maka menurut teorema tersebut, limit dianya juga 0 dong gitu ya. Tanpa mutlak juga 0 gitu. Maka limit ini pun 0 gitu ya. Jadi konvergen barisannya ya. Begitu ya. Jadi si barisan -1 pangkat n 1/n juga konvergen ke 0 gitu. Ya. Nah, tapi ingat ini khusus yang ke 0 ya, khusus yang ke 0. Jadi ini tidak berlaku kalau saya ganti bilangan misalnya apa 10 gitu ya. Jika mutlaknya menuju 10 maka tidak ada mutlaknya juga ya, si mutlaknya dibuang juga menuju 10. Nah, itu nggak boleh. Hati-hati, yang saya bilang itu tadi nggak boleh. Ini berlaku hanya untuk yang menuju ke 0, konvergen ke 0 gitu ya. Kalau mutlaknya konvergen ke 0, maka si AN-nya juga konvergen ke 0. Sip, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas? Sudah. Jelas, Bu. Ya, sip. Baru 3 ya. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 ini ada satu contoh yang satu contoh barisan atau sebanyak teorema gitulah ya. Yang baik sekali untuk dibuktikan ya. Kita lihat nah contohnya. Jadi di sini untuk teorema apit dan teorema yang mutlak barusan ya. Di sini contohnya atau perintah pertanyaannya lah ya. Buktikan gitu. Ternyata jika R-nya berada di antara -1 sampai 1 gitu, maka si limit n menuju tak hingga dari R pangkat n itu sama dengan 0 gitu ya. Ya, kalau kita lihat iyalah ya, coba ya bayangin aja ini si R-nya ini adalah bilangan ini kan yang harus kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Bahkan ketika 1 pun ketika si R-nya 1 ini kan 1 pangkat n berarti 1 ya. Ya 1 ya. Kan nggak 0 gitu, nggak ke 0 gitu ya. Kalau 1 gitu. 1 pangkat tak hingga ya. Oh nggak bisa ya, harus pakai itu dulu ya. Walaupun nanti hasilnya 1 sih ya. Dia jadi limit tak apa namanya? Kemarin itu bentuk limit tak tentu ya kalau 1 R-nya. Nah, ini kita fokus pada yang R-nya, nilai R-nya kurang dari -1, lebih dari -1 dan kurang dari 1 ya. Kalau dia 0 jelas ya, 0 pangkat tak hingga berapa? 0 pangkat tak hingga. Tak tentu bukan? Halo, tak ada orang? Krik-krik. 0 pangkat tak hingga, apakah Bu. limit bentuk tak tentu? Bukan, Bu. Bukan, betul. Berapa 0 pangkat tak hingga? 0, Bu. 0, sip ya. Jadi yang limit bentuk tak tentu itu tak hingga pangkat 0 ya. Tak hingga pangkat 0 baru kita tidak tahu berapa gitu. Tapi kalau ini kalau R-nya 0 ya. Ini iya, kalau R-nya 0, saya masukin ini R-nya 0 kan 0 pangkat tak hingga. Nah, ini kan betul sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini kita hanya lihat di antara -1 sampai 1, tapi untuk yang 0 ya jelas memang 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang R-nya 1 kita memang tidak lihat di sini ya, tidak lihat karena memang pasti nggak 0 gitu ya. Limit n menuju 0 dari 1 pangkat pangkat n, 1 pangkat n sama dengan berapa? Ya 1 kan? Ya walaupun nanti ini 1 pangkat tak hingga gitu kan ya, 1 pangkat tak hingga tapi pakai limit tak tentu itu, pakai len itu pasti nanti jawabannya sih jawabannya pasti 1. Ya, jawabannya 1. Jadi memang tidak 0 gitu ya. Nah, baik. Sekarang intinya hanya melihat yang di antara -1 sampai 1. Nah, contohnya ya kalau setengah ya. Misalnya setengah gitu kan. Nah, gitu. Ya ini kan limit n menuju tak hingga dari 1/2 pangkat n gitu kan ya. Ini berapa? Ya 0 gitu, benar 0 gitu ya. Nah, tapi
Kita tidak bisa membuktikannya dengan contoh seperti ini. Harus semuanya. Jadi harus dibuktikan untuk semua R yang ada di situ. Bukan dengan contoh ya. Nah, caranya pertama kita lihat di sini R-nya adalah lebih dari min 1, kurang dari 1. Artinya si mutlak R berarti kurang dari 1 gitu kan? Betul nggak? Ya, mutlak R kurang dari 1. Nah, maka 1 per mutlak R gimana? Halo? Lebih dari Dari satu. 1, Bu. Lebih dari 1. Satu. Betul. Nah, terus maka karena dia lebih dari 1 ya, maka saya tulislah 1 per mutlak R ini 1 ditambah P gitu ya. Dengan P-nya positif. P suatu bilangan positif gitu. Nah, karena kan dia lebih dari 1 gitu. Jadi ya udah 1 plus P deh gitu. Nah, sekarang dipangkatkan N. Ini idenya ya, supaya yang ini nih. Supaya mau membuktikan yang ini. Saya pangkatkan N. 1 per mutlak R dipangkatkan N, itu kan artinya 1 per mutlak R pangkat N. Gitu ya. Nah, ini berarti adalah 1 plus P pangkat N. Gitu kan ya. Nah, ini pastilah bentuknya kan kayak gini, kayak misalnya A tambah B pangkat 2, itu kan artinya A pangkat 2 gitu ya, ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, maka sama juga dengan A pangkat 3 gitu kan ya. Ini pastinya nanti ada A pangkat 3-nya, kemudian ada mungkin 3A kuadrat B ya. Dan seterusnya lah ya, dan seterusnya gitu. Di sini ditambah sesuatu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, maka ketika saya punya 1 ditambah P pangkat N, pasti nanti 1 pangkat N, ya artinya 1 begitu, ditambah N kali 1 kali P, yaitu PN, ya ditambah sesuatu, saya misalkan C lah gitu, kesininya. Gitu. Apa N-nya pangkat berapapun pasti bentuknya begini. Gitu ya. Nah ini dengan C-nya positif ya. Nah, ini pastilah lebih besar dari 1 plus PN, gitu. Nah, jadi saya punya kesimpulan ini, bahwa ini lebih besar dari 1 plus PN, gitu. Ini apa namanya, untuk membuktikan yang biru itu ya. Jadi saya punya 1 per mutlak R pangkat N lebih besar dari 1 plus PN, gitu ya. Nah, maka tapi 1 plus PN itu lebih besar dari PN. Oh, itu yang perlu. Sorry. Ya, ini tuh lebih besar dari PN juga gitu. Nah, itu yang perlunya di situ ya. Nah, ini berarti yang diperlukan bahwa ternyata 1 per mutlak R pangkat N itu lebih besar dari PN. Berarti kalau saya balik, mutlak R pangkat N lebih kecil dari halo? 1 per PN ya, Bu? Ya, 1 per PN, betul. Sip. Nah, jadi saya punya bahwa 0, pasti dia lebih besar dari 0 ya. 0 kurang dari mutlak R pangkat N, kemudian kurang dari 1 per PN. Nah, kita pakai prinsip apit di sini, gitu. Dengan apit, kita punya limit yang kiri tentunya 0 ya. N menuju T hingga dari 0 ya 0 gitu ya pastinya. Kemudian limit yang kanan, yang paling kanan, limit N menuju T hingga dari 1 per PN berapa? P-nya bilangan tertentu positif ya. Kemudian N-nya besar sekali begitu menuju ke T hingga, maka limitnya 1 per PN? 0, betul. 0 juga. Tuh ya. Limit yang kiri 0, limit yang kanan 0, maka dengan menurut prinsip apit apa? Menurut prinsip apit haruslah limit N menuju T hingga dari yang tengah juga berapa?
Sama dengan 0, Bu. Sama dengan 0 juga, betul ya. Nah, ini pakai prinsip Apit yang nomor 2. Nah, sekarang pakai baru yang nomor 3 gitu. Mutlaknya, katanya ya, mutlaknya menuju 0. Jadi, ini menurut teorema 3 gitulah, saya tulisnya teorema 3 aja. Teorema 3, sekarang menurut teorema 3 ya. Kalau mutlaknya menuju 0, maka limit dari tak mutlaknya juga berapa? 0 juga gitu ya. Jadi terbukti gitu. Ini cara membuktikannya ya. Ini nanti mau kita gunakan si teorema yang biru ini atau si pernyataan yang biru ini di deret geometri gitu. Ternyata kalau kita punya R rasio ya, ini kan rasio gitu ya. Nanti sebagai rasionya kurang dari 1 dan lebih dari -1, atau kita bilang ini ya mutlaknya itu kurang dari 1, ternyata ini terjadi gitu. Nah, karena inilah nanti deret geometri itu konvergen gitu. Untuk kasus yang R rasionya kurang dari 1, pasti deret geometri itu konvergen gitu. Pakai yang ini. Makanya ini saya bahas dulu ya, dibuktikan. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Baru 3 teorema ya. Teoremanya ada 5 mengenai barisan ini. Baik, ya saya lanjutkan ke teorema yang keempat. Yang keempat, nah keempatnya bilang jika barisan AN konvergen, maka barisan AN itu terbatas. Gitu. Terbatas itu yang kemarin ya. Ini baik di bawah maupun di atas ya, dua-duanya gitu, baik di bawah maupun di atas. Nah, tidak sebaliknya. Ini saya berikan catatan di sini, tidak atau belum tentu sebaliknya begitu ya, teorema ini berlaku. Maksudnya kalau terbatas apakah konvergen ya nggak tahu gitu. Terbatas bisa jadi divergen. Ya. Kalau jika P maka Q ya, jika P maka Q dan itu hanya berlaku searah, kita tidak bisa menyebutkan bahwa jika Q maka P juga gitu ya, tidak boleh ya. Nah, ini termasuk yang ini. Jadi yang ada hanyalah kalau konvergen maka terbatas gitu. Tapi belum tentu kalau terbatas maka konvergen ya belum tentu, nggak boleh menyimpulkan itu gitu. Yang adanya jika konvergen maka terbatas ya, maka saya tulis tidak sebaliknya gitu. Atau kasih catatan jika terbatas belum tentu konvergen. Belum tentu konvergen. Gitu. Nah, contohnya, sebagai contoh ini langsung yang nomor 4 saya kasih contoh teorema ini. Contoh misal yang pertama, si barisan seper n, kita tahu kemarin. Ini namanya barisan seper n ini barisan harmonik ya namanya ya. Dia kan 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya ya. Nah, ini namanya barisan harmonik ya. Barisan harmonik namanya. Ini kan konvergen ya. Konvergen kemana? Halo? Kita Ke 0, Bu. 0, Bu. Ya, betul. Ke 0 gitu. Nah, kita tahu dia konvergen ke 0 nih ya. Nah, maka menurut teorema 4 ini memang terbatas gitu ya. Maka menurut teorema 4 ini, menurut Teo 4 gitu aja ya. Barisan seper n ini terbatas gitu karena dia konvergen ya. Karena jika konvergen maka terbatas gitu. Terbatasnya kita lihat aja, kita buktikan memang iya gitu. Terbatas di bawah oleh siapa? Pasti seper n itu di bawahnya terbatas oleh 0 kan ya? Gitu. Dan di atasnya terbatas oleh siapa? 1. Oleh 1, betul. Kalau kita mau bilang, Bu, saya mau bilang terbatas di bawahnya oleh -1, boleh aja. Ya pasti berlaku begini, betul gitu. Terus di atasnya saya mau bilang 10.000 batas atasnya ya boleh aja, mangga. Bisa gitu. Ya, seper n itu kan memang seperti itu. Dia tidak mungkin lebih kecil daripada 0, tidak mungkin lebih besar daripada 1. Ya,
N-nya ingat kembali, N-nya adalah bilangan asli. Jangan dibilang gini, kalau N-nya setengah kan Bu, gitu ya. Kalau N-nya setengah jadi 2 gitu. Atau kalau N-nya 1/1000 gitu ya. N-nya 1/1000 jadi 1000. Ya enggak ya, ini N-nya bilangan asli, ingat. Barisan itu N-nya bilangan asli. Gitu. Nah, jadi dia terbatas. Terbatas, ini batas atas terbesar namanya si 0 ini. Si 1 batas bawah terbesar, si 0. Si 1 batas atas terkecil. Ya, tapi batas atas sama batas bawahnya bukan hanya itu. Contohnya yang ini 10.000 itu batas atas juga. Yang penting ada yang membatasi di atas gitu. Ini juga sama, batas bawah boleh juga gitu ya. Si -1 min berapa gitu kan, yang penting selalu kurang dari 1/n. Nah, itu teorema keempat ya. Konvergen maka terbatas, tidak sebaliknya. Saya berikan contoh yang tidak sebaliknya berlaku ya. Saya misalnya punya barisan begini. 1 pangkat N aja gitu. Ya. Ini berapa? Kalau 1 -1 kan ya. Kalau 2 1. Pas 3 -1 lagi. 1 -1 terus saja begitu ya. 1 -1 sebarisannya. Gitu. Terbatas kan ya. Kita tahu dia terbatas. 1 pangkat N itu di bawah terbatas oleh -1, betul, di atas terbatas oleh 1. Dia terbatas gitu ya. Terbatas. Tapi kalau kita bilang maka dia konvergen apa enggak gitu. Kemana ujungnya? Ekornya ke bilangan berapa gitu. Kan tidak tahu kan? Divergen gitu. Nah, ini contoh yang dia terbatas tapi divergen. Maka saya bilang ini gitu. Jadi kalau terbatas itu ya belum tentu konvergen, jangan dibalik gitu ya, tidak berlaku sebaliknya. Contohnya ini. Dia terbatas tapi ya divergen, kita nggak tahu ujungnya kemana gitu ya. Kalau yang ini kan ujungnya ke 0 ya. Baik. Kita lanjut lagi. Lanjut yang terakhir, teorema untuk barisan ya. Teorema untuk barisan yang terakhir nih. Ada 5 teorema untuk barisan. Nah, ini yang akan menggabungkan antara definisi yang kemarin itu, ada monoton naik, monoton turun dan seterusnya ya. Nah, misalkan ini barisan, AN barisan. Ya. Nah, jika ini yang pertama. Saya bilang 5 yang pertama, nanti saya lihat. Jika AN itu monoton tak turun, jadi dia nggak turun ya, yang boleh tuh naik atau enggak pernah sama dengan gitu ya. Nah, tak turun atau bolehlah naik juga gitu ya. Dan terbatas di atas, maka konvergen. Maka AN konvergen. Gitu bunyi teoremanya. Jadi menentukan konvergen atau tidaknya dilihat dari kemonotonan sama keterbatasan. Gitu si teorema ini untuk melihat kekonvergenan. Saya tulis ya, melihat kekonvergenan dari kemonotonan dan keterbatasan. Bukan keterbatasan ini ya, keterbatasan kita gitu, punya keterbatasan bukan ya. Ini maksudnya barisan yang terbatas atau tidak gitu. Nah, yang kedua pun sama. Ini kalau ke atas gitu, kalau yang poin pertama, kalau yang poin kedua kalau ke bawah. Jadi kalau AN monotonnya tak naik atau turun lah begitu ya. Boleh kalau strike-nya turun. Ketika dia monoton turun dan terbatas di bawah, maka konvergen juga gitu. Maka AN konvergen. Gitu ya. Nah, bayangannya beginilah ilustrasinya, saya pakai yang kemarin itu ya, kayak ada ular gitu ya. Misalnya begini, dari sini barisannya nilai pertamanya
segini gitu ya, segini 0 lah misalnya nilai pertama. Nilai kedua suku pertama di sini, suku kedua di sini, suku ketiga di sini, suku keempat di sini, suku kelima di sini. Naik terus gitu ya. Nah, ini yang pertama nih, poin pertama. Dia tuh ternyata monoton naik, tapi katanya terbatas di atas. Jadi ada sesuatu pagarnya di sini. Di atas tuh ada pagarnya gitu. Ya. Jadi dia naik terus, tapi ada pagarnya di atas, ya pasti konvergen dong gitu. Nggak mungkin lebih dari pagarnya. Gitu. Jadi pasti ekornya ini menuju ke suatu nilai tertentu. Gitu. Bahkan kalau kita menemukan pagar yang paling dekat, ya konvergennya ke pagar itu. Gitu. Ilustrasinya begitu, ya. Begitu pula yang kedua. Yang kedua ilustrasinya kalau pagarnya di bawah, gitu ya. Jadi mungkin dia nilainya segini, nilainya turun terus gitu, suku pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya turun terus gitu. Tapi kita bisa menemukan pagar di bawahnya. Gitu. Itu namanya terbatas di bawah. Ya pasti konvergen gitu. Pagar itu kan nggak mungkin ekornya ngelewatin pagar gitu ya. Pagar itu ya namanya juga pembatas ya. Gitu. Pembatas yang nggak mungkin ngelewatin pagar gitu. Nah, maka pasti konvergen gitu. Mudah-mudahan ilustrasinya ini ya nyampe ya kepada kalian ya. Jadi kalau ada barisan, nah ekornya ini si barisannya naik terus, tapi kita pastikan ada pembatasnya di atas, maka pasti ekornya menuju ke suatu nilai. Begitu pula sebaliknya. Kalau turun terus si barisannya nilainya, terus ada batasnya di bawah, ya pasti ekornya menuju ke suatu nilai. Begitu. Artinya konvergen kan ya. Begitu dia. Difahami? Paham? Nah, jadi paham ya? Paham, Bu. Jadi secara umum saya simpulkan untuk barisan ya. Saya simpulkan untuk barisan. Secara umum kalau kita punya barisan, nih ada barisan AN. Lalu mau dilihat dia tuh konvergen atau divergen. Pertanyaannya begitu pasti ya, nggak jauh-jauh. Nah, maka hitung limit sebetulnya gitu. Sebetulnya hitunglah limit n menuju ta hingga dari AN ya. Gitu ya, hitung limitnya ini gitu. Kalau nilainya berhingga berarti konvergen, kalau nilainya ta hingga, min ta hingga atau tidak ada limitnya berarti divergen gitu. Nah, tapi ketika menghitung limit ini mungkin kita pakai teorema berapa aja tuh? 1, 2, mungkin pakai ini ya, nomor pertama karena mungkin kita harus pakai L'Hopital gitu kan, tapi ya harus diubah dulu menjadi huruf X ya, itu kan teorema pertama untuk menghitung limitnya ya. Atau mungkin ternyata susah nih, nggak bisa diturunin, nggak bisa apain, oh berarti bisa jadi pakai apit gitu ya, pakai apit atau pakai teorema ketiga dihitung mutlaknya gitu. Nah, gitu ya. Jadi kadang pakai teorema 1, 2, 3, mungkin sama 4 juga ya. Teorema 4 ini yang mana tadi? Oh, kalau konvergen maka terbatas 4 sih enggak ya, bukan untuk menghitung limitnya. Jadi teorema 1, 2, dan 3 gitu. Mungkin dipakai untuk ketika menghitung limit ini. Mungkin pakai gitu ya. Untuk menghitung limit ini, mungkin pakai ini gitu ya. Untuk menghitung limit. Nah, ketika limitnya ternyata nggak bisa gitu ya, atau gimana? Nah, maka pakailah yang ini. Teorema, kalau kita nggak mau ngitung limitnya, atau mungkin ini salah satunya adalah teorema kelima gitu. Menentukan konvergennya dari terbatas sama ke kemonotonannya. Tapi yang asli mah yang ini gitu, yang asli mah yang ini sih, yang menghitung limit asal muasalnya gitu. Tapi kecuali ada kalau diberikan disuruhannya ya. Nah, saya berikan contoh deh. Ada yang dikasih disuruhannya. Ini bab 9 belum ada tutorialnya ya. Jadi saya pakai soal tahun lalu. Nah, contohnya ini. Nomor 4 dan 5. Kalian bedakan ya nomor 4 dan 5. Ketika di nomor 4, periksa kekonvergenan barisan berikut dengan menghitung limitnya. Memang langsung ya disuruh ngitung limit gitu. Nah, cuman nanti mungkin pas ngitung limit itu ya tadi kata saya bisa jadi harus pakai L'Hopital ya,
ubah dulu ke X gitu. Atau mungkin bisa jadi tadi pakai prinsip apit ya dan sebagainya gitu. Seringnya sih L'Hopital ya, seringnya L'Hopital. Makanya harus pakai teorema 1 tadi gitu. Nah, ini ngitung limit langsung nih. Nah, kalau nomor 5 tuh, gunakan teorema kemonotonan barisan untuk menunjukkan kekonvergenan barisan berikut. Nah, ini yang saya maksud dengan teorema 5 gitu. Jadi, kalau di yang 5 ini karena suruhannya udah begini, nggak boleh ngitung limitnya. Walaupun menghitung limit bisa ya dilakukan, maksudnya nanti ada kesimpulan konvergen atau divergen gitu ya. Cuman ya suruhannya kan bukan pakai ngitung limit gitu, harus pakai teorema kemonotonan, itu yang tadi, yang teorema 5 gitu. Paham nggak maksud saya? Perlu dicontohkan nomor 4 dan 5 ini? Boleh, Bu. Bu, mau memastikan Bu, berarti kalau nomor 4 itu dia minta nilainya, kalau misalnya untuk nomor 5 itu berarti pembuktiannya ya Bu? Sama aja Sky. Jadi dua-duanya menunjukkan kekonvergenan. Jadi pertanyaannya tentukan, kalau saya bilang ini ya singkatnya begitu, tentukan barisan-barisan ini konvergen atau divergen gitu. Kalau konvergen berapa nilainya? Gitu. Konvergennya kemana? Gitu. Tapi yang nomor 4 nyuruh nyari konvergennya sama divergennya tuh langsung pakai hitung limitnya. Gitu. Tapi kalau yang nomor 5 nggak boleh katanya, disuruhnya dengan melihat kemonotonannya sama keterbatasannya gitu. Jadi Oh, berarti pertanyaannya yang sebetulnya sama. untuk nomor 5 itu pakai yang teori yang kelima itu ya Bu. Kalau misalnya yang Teorema 4 5, itu betul. pakai yang 1, 2, 3, 4 itu ya Bu. Betul. Karena kita hitung limit. Ya, karena kalau yang nomor 4 ini kita mau ngitung limit N menuju T hingga dari AN gitu. Nah, pada saat menghitung limit itu kan bisa jadi pakai L'Hopital, berarti pakai teorema 1 gitu ya. Atau bisa jadi pakai prinsip apit, berarti pakai teorema yang kedua dan seterusnya gitu. Ketika menghitung limit itu. Nah, kalau yang nomor 5 pakai teorema kelima gitu, bukan ngitung limitnya. Tapi pertanyaannya sama ya, tentukan konvergen atau enggak gitu. Ya. Paham? Oh, baik Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Sama sekali. Yang lain juga ya. Baik, saya contohkan kalau begitu ya. Ada beberapa soal lah. Contohkan. Ya, mudah-mudahan kalian cocok dengan gaya apa ya namanya, gaya saya menjelaskan ya. Saya ya seperti ini. Intinya begini, nomor 1, 2, 3 gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau demikian lebih jelas ya, mudah-mudahan daripada ini bahasa apa sih, yang mana sih gitu ya. Ya ini pengalaman saya saja dulu waktu jadi mahasiswa, saya belajar tuh seperti itu. Jadi di subbab ini tuh intinya apa gitu ya, intinya ada berapa teorema misalnya begitu. Terus ini digunakan di mana? Nah, jadi saya bikin ininya bagan atau konsep berpikirnya gitu ya, mind map-nya. Baik, kita kerjakan contoh. Misal contoh-contoh yang pertama ini yang nomor 4 tadi dulu ya. Contoh, saya lihat 4A di sini. Nah, kita mau menentukan barisan N, ini mah udah yang tadi. Ya udahlah. Yang ini ya, yang ini. Ini konvergen atau divergen gitu ya. Pertanyaannya sama, tentukan barisan berikut barisan-barisan berikut konvergen atau divergen. Nah, cuman yang nomor 4 disuruhnya pakai langsung hitung limitnya gitu ya. Nah, baik, berarti hitung limit. Limit N menuju T hingga dari N plus 10 per 100 plus 100 ya. Nah, tadi saya pakai L'Hopital ya, di contoh yang tadi tuh, di mana tuh ya, di yang waktu ngejelasin teorema 1. Pakai L'Hopital. Kan diubah dulu ke X gitu. Nah, tapi ini sekarang saya mau contohin pakai cara lain ya. Boleh ketika kita bagi N keduanya. Atas dibagi N jadinya gimana? 1 plus 100 per N ya. Per 3 min 2 per N. Halo? Semua perhatikan? Iya Bu. Iya, Bu. Jadi saya keluarkan N gitulah ya, seakan-akan difaktorkan, N-nya keluar terus dicoret gitu, N-nya dibagi N gitu ya.
Nah, maka hasilnya masukkan n juta hingga 1 ditambah 0 per 3 dikurang 0 ya. Jadi 1/3 tuh. Sama ya kayak yang tadi gitu. Nah, kalau yang ini nggak perlu diubah ke X dulu karena kita tidak melakukan turunan di sini gitu. Ini sah-sah aja saya keluarin n-nya, toh n-nya kan bilangan asli. Pasti tidak 0 gitu ya. Pasti tidak 0 dan seterusnya gitu. Jadi ini nggak perlu diubah dulu ke X. Nah, ternyata bisa langsung menghitung limitnya tanpa menggunakan teorema 1, 2, 3 itu tuh nggak perlu gitu ya. Bisa gitu. Makanya tadi kalau perlu baru digunakan si teorema itu dalam menghitung limit ya. Nah, kemudian yang 4C misal. Nah, ini barisannya begini. Sin n per n gitu. Ya, sin n per n. Kita disuruh ngitung limitnya. Limit ya menyatakan dia konvergen atau divergen. Oh ya, tadi kesimpulannya berarti yang ini. Jadi yang ini kesimpulannya konvergen ya. Konvergen. Kesimpulannya ke 1/3. Limit sin n per n. Nah, ini berapa limitnya? 1. Kenapa? 1. Awas, Neng. Hati-hati. 1 kalau n-nya menuju ke mana? Jangan terkecoh ya. 1 kalau n-nya menuju ke 0 ya. Ini mah n-nya menuju tahi enggak? Halo? Betul enggak? Iya, Bu. Iya ya, hati-hati ya. Ini n-nya menuju tahi enggak? Jadi ini. Nah, untuk menentukan yang ini pakai kan ini ketika dimasukin bentuknya bukan tahingga per tahingga ya. Hati-hati. Sin n itu ketika n-nya tahingga, sin tahingga itu bukan tahingga gitu. Karena sin enggak mungkin bernilai tahingga ya. Paling kecil min 1, paling besar 1 gitu kan. Nah, ini nggak bisa pakai L'Hopital, nggak bisa berarti karena bentuknya bukan tahingga per tahingga atau 0 per 0 apalagi bukan gitu. Jadi mungkin pakai yang lain. Kira-kira pakai apa? Prinsip apit, Bu. Betul, pakai prinsip apit. Kita mulai dari sin n itu berada di antara min 1 sampai 1. 1, betul. Berarti kalau dibagi n semuanya ya dibagi n. Nah, gitu ya. Lalu kita hitung limit yang kiri sama yang kanan. Limit n menuju tahingga dari min 1 per n berapa? 0 ya. Dan juga yang kanannya juga 0. Dari 1 per n-nya juga 0 ya kalau n-nya menuju tahingga. Nah, maka pastilah limit n menuju tahingga dari yang tengah juga menurut prinsip apit ya. Itu 0 juga. Nah, jadi kesimpulannya si barisan ini konvergen ya. Kemana? Ke 0. Paham? Paham ya? Bu. Paham. Oke, selanjutnya. 4D. Nah, jangan yang konvergen terus lah ya. Barisannya begini. Min 1 pangkat n ini mah yang tadi. Ya nggak apa-apa ya. Min 1 pangkat n. Berarti kita mau hitung limit ya. Limit n menuju tahingga. Nah ini. Limit n menuju tahingga dari min 1 pangkat n. Gitu. Limitnya bagaimana? Coba, ya ini mah dilihat dari sini apalagi ya. Ini kan min 1 yang tadi itu loh. 1, min 1, 1. Nah, dan seterusnya. Limitnya gimana? Tidak? Tidak ada ya. Karena ujungnya si ini n-nya menuju misalnya enggak tidak buntutnya tuh tidak menuju ke suatu nilai tertentu. Satu nilai tertentu tuh enggak ada gitu ya. Dia menujunya ke min 1 sama ke 1. Makanya limitnya tidak ada namanya ya. Bukan tahingga juga gitu. Nah, maka ini divergen. Si barisan ini divergen gitu ya. Karena limitnya tidak ada. Baik. Lanjutkan ya. Selanjutnya 4 yang mana F aja lah. Barisannya begini. N pangkat 10 per E pangkat N. Nah, barisannya begitu. Kita mau hitung limitnya. Limit berarti N menuju tahingga N pangkat 10 per E pangkat N.
Ketika disubstitusi bentuknya apa? Tahingga per tahingga. Ya, berarti kan mau pakai L'Hopital ya. Nah, tapi boleh nggak dalam N tadi? Tidak, Bu. Nggak boleh ya. Jadi harus gimana? Diganti dengan X gitu ya. Jadi kita misalkan Fn itu adalah N pangkat 10 per E pangkat N gitu. Itu tuh Fn namanya. Nah, ini kita hitungnya limit dari Fx-nya gitu ya. E pangkat X. Oke, ini bentuknya tahingga per tahingga, jadi mau pakai L'Hopital. Jadinya limit X pangkat tahingga X pangkat 10 jadi 10 X pangkat 9 ya. Yang bawah tetap E pangkat X. Bentuknya apa lagi sekarang? Tahingga per tahingga lagi. Digimanain atuh? Diturunin sampai variabelnya habis bisa. Betul, turunin terus. Ya, ini nggak selesai-selesai. Sampai berapa ya? Kayaknya 10 faktorial ya. 10 faktorial. Karena kan 10, nanti kali 9 ya gitu kan ya. X-nya pangkat 8 dan seterusnya. Kalau yang bawah tetap itu aja. E pangkat X diturunin berapa kali tetap E pangkat X. Nah, maka hasilnya adalah limit X menuju tahingga dari 10 faktorial ya, 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai habis tuh si X-nya. Jadi E pangkat X. Bentar, ngeheng. Oke, nah ini dia, ini masih E pangkat X saja. Jadi berapa hasilnya? 0. Iya. Jadi ternyata yang ini ya ini adalah konvergen juga ya, konvergen ke 0. Sip. Jam 10 ya. Ya, sebelum istirahat lah. 4G. Bentuknya 1 plus 1 per N pangkat N. Ini barisannya. Nah, gitu. Kita ngitung limitnya sama ya. Nah, ini sama ya. Kita nanti perlu L'Hopital gitu. Tapi ini pernah ya waktu ngitung limit ini. Nanti kalian lihat saja, diulang lagi lihatnya. X berarti karena nanti perlu ini kalau dimasukin 1 pangkat tahingga gitu ya. 1 pangkat tahingga kan perlu len itu ya yang kemarin dibantu len gitu, terus nanti cari limit dari len baru nanti dikasih E gitu ya. Nah, ini jawabannya pernah kok dihitung. Ini bentuk lainnya kan begini. X plus 1 per X gitu. Nah, kemarin ada yang kayak gini. Sama ya, ini sama ini sama ya. Nah, ini tuh hasilnya kemarin coba dilihat catatan di minggu lalu, hasil limitnya tuh E gitu. Nah, berarti si yang ini, yang atas barisan ini konvergennya, konvergen ke E. Ya, gitu. Nah, itu beberapa contoh melihat kekonvergenan limit dari ngitung langsung limit, melihat kekonvergenan barisan dari menghitung langsung limitnya gitu. Limit N menuju tahingganya gitu ya. Beberapa contohnya ini. Nah, kita istirahat dulu, nanti setelah istirahat saya memberikan contoh yang melihatnya dari kemonotonan dan keterbatasannya nomor 5 tadi ya. Baik, istirahat dulu silahkan 10 menit. Nanti absennya habis istirahat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.
Apa suara saya sudah terdengar kembali? Sudah, Bu. Oke, kita absen dulu ya, si absen. Ya, silahkan semuanya untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jangan sampai lupa isi absennya. Ayo, silahkan. Ya. Oke, sudah ada beberapa yang isi. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Nah, jadi tadi sudah pada contoh bagaimana menentukan barisan ya, konvergen atau tidak gitu. Jadi ya hitung limitnya begitu. Asal mula caranya seperti itu begitu. Nah, tetapi ada juga cara lain, itu teorema 5 itu gitu ya, yang bisa digunakan untuk melihat kekonvergenan atau kedivergenan suatu barisan ya. Tapi dilihatnya bukan dari limitnya begitu, tapi dari keterbatasan sama kemonotonannya. Oke, kita lihat ya. Contohnya berarti 5A misalnya. Saya pakai yang ini soal tutorial yang lalu ya, tahun lalu kayaknya. Satu aja deh. Nomor 5A atau 5B. Kita lihat dulu ya tadi soalnya. Nah, ini terserah mau 5A atau 5B. Maaf, Bu. A, boleh. A. 5B mah kemarin udah kayaknya. Saya mencontohkan juga menentukan terbatas atau tidaknya ya. Oleh 5A, satu nomor aja ya. 5A. Nah, sebetulnya ini mudah juga ya kalau kita mau pakai limit begitu, tetapi disuruhnya pakai teorema kemonotonan ya. Jadi tadi ini n plus 1 per 2 pangkat n. Nah, ini barisannya. Sekali lagi kita ingin menggunakan teorema kemonotonan. Jadi kita lihat sekarang monoton atau tidaknya. Kemonotonannya bagaimana? Kemonotonannya seperti apa ya? Nah, kita lihat di sini barisannya AN-nya itu adalah n plus 1 per 2 pangkat n. Nah, berarti kalau AN plus 1, suku setelahnya ya, itu kan berarti n plus 1 gitu per 2 pangkat n plus 1. Atau ini adalah n plus 2 ya, per 2 pangkat n plus 1. Nah, kita bagi begitu. Kan kemarin melihat kemonotonan itu bisa disandingkan, lebih besar mana begitu ya, atau dibagi nanti kurang dari 1 atau lebih dari 1 gitu ya, atau pakai turunan. Tapi kalau pakai turunan harus diubah jadi X dulu. Nah, itu juga sama ya. Nah, sekarang saya akan membagi saja. Jadi AN plus 1 dibagi AN. Berarti kan N plus 2 per 2 pangkat N plus 1. Kalau dibagi berarti dikali, tapi dibalik ya. 2 pangkat N per N plus 1. Nah, maka hasilnya adalah berapa nih? 2 pangkat N-nya hilang ya. 2 pangkat N-nya hilang. Di sini sisa 1 ya, 2 ya. Berarti jadinya N plus 2 per 2 kali N plus 1. Gitu. Betul nggak begini? Halo? Iya, Bu. Nah, ini apakah lebih dari 1 atau kurang dari 1 kalau seperti ini? Halo? Ini kan kalau bisa kelihatan ya, supaya, ini supaya terlihat. Kurang dari 1, Bu. Kurang dari 1, betul. Supaya terlihat ya, jadi ini saya beginikan. Ini kan N plus 2, tapi ditambah N gitu. Karena kan 2N plus 2 gitu ya, yang bawah tuh. Jadi sesuatu dibagi dirinya sendiri, tapi ditambah sesuatu. N ini kan lebih dari 1. Jadi ini kurang dari 1 gitu. Nah, jadi barisan tersebut apa? Kalau AN
AN plus 1 dibagi AN-nya ternyata kurang dari 1, maka barisan tersebut apa? Istilahnya kemarin? Monoton turun. Iya, maka barisan ini ternyata monoton turun ya. Monoton turun gitu. Nah, itu kemonotonannya. Sekarang bagaimana dengan terbatas atau tidaknya atau keterbatasan ya? Kita lihatnya terbatas ya, keterbatasan gitu. Nah, kita lihat bahwa N plus 1, nah kalau monoton turun berarti cari batas di bawahnya, ada atau enggak gitu. Dan N plus 1 kira-kira lebih besar dari mana? Supaya ada batas bawahnya. Ini akan selalu lebih besar dari? Yang pasti lebih besar dari? 1. Masa 1? Besar dari 1? Kayaknya enggak ya. Mungkin Besar dari 0 ya, Bu? iya, lebih besar dari 0, betul. Mungkin kalau N-nya 100 gitu ya, 101 ya. Kalau N-nya 100 berarti kan 101 dibagi 2 pangkat 100 kan kurang dari 1 ya. 2 pangkat 100 besar sekali gitu ya. Jadi ini tapi yang pasti lebih besar dari 0 gitu. Nah, jadi 0 ini namanya batas bawahnya gitu ya. Kita bisa menemukan batas bawahnya gitu. Jadi selalu suku keberapa pun pasti lebih besar dari 0. Jadi ada yang bilangan yang membatasinya di bawah. Nah, maka kita simpulkan si barisan ini ternyata terbatas di bawah. Nah, perhatikan teorema 5. Ya. Menurut teorema 5 tadi, bahwa ketika suatu barisan monoton turun dan terbatas di bawah, maka barisan tersebut Konvergen, Bu. konvergen, betul gitu. Nah, jadi ini tuh si teorema 5 itu memang tidak bisa tidak bisa langsung menebak konvergennya kemana tuh enggak sih sebetulnya. Jadi cuma menentukan pokoknya konvergen aja, pasti konvergen gitu. Konvergennya kemana ya tetap harus hitung limit gitu. Dalam hal ini sebetulnya konvergennya ke 0 ya. Ini batas bawah terbesarnya ini sebetulnya. Konvergennya ke 0. Kalau kita hitung limitnya sebetulnya kan yang bawah besar sekali gitu ya. Kalau 2 pangkat N, N-nya menuju tahingga gitu. Meskipun tahingga per tahingga ya. Kalau mau pakai L'Hopital juga bisa gitu. Tapi yang atas kan turunannya 1. Kalau pakai X ya, ubah ke X. Yang atas turunannya 1, yang bawah turunannya apa berarti ya? 2 pangkat X ln 2 gitu ya. Nah, itu nanti tahingga tuh. Jadi 1 per tahingga 0 gitu. Jadi sebetulnya konvergennya ke 0 gitu. Cuman teorema ini tidak menyatakan konvergennya kemana atau tidak gitu. Yang pasti konvergen. Kalau dia monoton turun dan terbatas gitu. Karena ini monoton turun dan terbatas di bawah, maka konvergen gitu aja. Ya, konvergen. Gitu. Ya, itu caranya menggunakan teorema 5 untuk menentukan kekonvergenan. Meskipun sekali lagi teorema 5 tidak menjamin konvergennya kemana gitu ya. Kalau mau tahu konvergennya kemana, balik lagi hitung limit sebetulnya. Ada pertanyaan untuk barisan? Udah selesai, itu aja deh barisan. Tapi segitu aja juga kita sampai 2 minggu ya bahas barisan ya. Memang ini harus konsepnya harus mantap gitu ya yang barisannya. Sudah? Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke deret namanya ya. Deret. Tak hingga. Nah, ini dia. Temennya barisan ya. Nah, kalau barisan dibariskan doang ya. Jadi A1 koma. Pemisahnya suku yang satu dengan suku yang lain pemisahnya koma. A1, A2, dan seterusnya. Nah, kalau deret dijumlah. Jadi bedanya itu. Kalau deret dijumlahkan. A1 tambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Sampai tak hingga. Ya, seringkali dituliskan dalam indeks ya. AK, K-nya. Mungkin K
K, hurufnya bisa apapun ya. Bisa N juga, kadang N gitu. Jadi AN, N-nya mulai dari 1 sampai T hingga. Atau AI, I-nya mulai dari 1 sampai T hingga gitu ya. Dulu di ketika belajar integral, kita belajar notasi sigma begini ya. Notasi sigma tapi berhingga, memang ketika menjumlahkan deret riman gitu ya, riman kiri, riman kanan gitu kan. Menjumlahkan itu kita muncul juga ini deret gitu. Tapi deretnya berhingga sampai N gitu, N buah. Karena dibagi selang gitu kan ya. Ketika menghitung integral dibagi selang sebanyak N selang, N buah selang gitu ya. N buah partisi. Nah, tapi sekarang tak hingga. Jadi titik-titik tuh, titik 3 begitu. Sampai ke tak hinggaan. Dijumlah-jumlahkan semua sukunya. Sampai suku tak hingga gitu. Nah, deret ini sangat berhubungan dengan barisan. Kenapa? Karena kita bisa membuat suatu barisan dari deret. Nah, ini namanya barisan. Ini ada S1, S1 tuh jumlah suku pertama ya. S2 jumlah suku kedua. Jadi A1 sampai A2 dijumlahkan. S3 jumlah 3 suku pertama. Sampai A3. Dan seterusnya. Jadi kalau saya punya SN, itu A1, A2, tambah A3, dan seterusnya sampai AN. Nah, ini namanya jumlah parsial namanya. Ya. Jadi SN itu namanya jumlah parsial. Artinya hanya dijumlahkan sampai N gitu ya. Parsial itu kan sebagian gitu ya. Partisi itu kan bagian ya. Makanya jumlah parsial tuh jumlah sebagian gitu. Cuman sampai suku ke N dijumlahkan. Nah, dari sini kita bisa bentuk barisan, namanya barisan jumlah parsial, yaitu si SN ini, yaitu S1, S2, S3 dan seterusnya dijumlahkan, dibarisin gitu. Nah, ini namanya barisan jumlah parsial. Ya, barisan jumlah parsial ya namanya. Nah, definisinya ternyata definisi kekonvergenan deret ya. Definisinya ternyata kita sebut suatu deret itu konvergen kalau barisan jumlah parsialnya konvergen gitu. Jadi deret AK misalnya namanya ya, K-nya mulai dari 1 sampai T hingga disebut konvergen ke S, misalnya jumlahnya S gitu ya, ke S. Artinya konvergen ke S tuh ya ini dijumlahin ya, A1 ditambahin A2 ditambahin A3 sampai ditambahin seterusnya sampai T hingga, ternyata sejumlah S gitu. Walaupun penjumlahan yang dilakukan sampai T hingga kali ya, ternyata bisa kita simpulkan jumlah keseluruhannya adalah sekian gitu. Itu namanya deret yang konvergen gitu. Ya. Deret ini konvergen ke S jika barisan jumlah parsialnya konvergen ke S gitu. Gitu. Jadi ternyata melihat kekonvergenan deret itu dilihat dari mana? Dilihat dari kekonvergenan barisan jumlah parsialnya gitu. Makanya tadi belajar pertamanya sebelum deret itu belajar barisan dulu. Karena melihat kekonvergenan deret itu dari kekonvergenan barisannya ya. Barisan apa? Barisan jumlah parsialnya. Nah, dengan kata lain ya ini artinya sama juga. Jadi jika S-nya divergen, jika si barisan SN-nya ini divergen, ya deretnya juga divergen ya. Divergen, maka si deretnya 1 sampai T hingga divergen juga. Gitu. Kita akan berikan contoh ya. Contohnya. Sampai sini nangkep dulu apa itu deret dan apa itu barisan jumlah parsial. Halo.
Hai hai. Ada orangkah di sini? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke, sip. Ya, tolong dijawab ya. Kalau dengan Pak Denny suka nanya gitu nggak? Di tengah-tengah gitu nanya gitu. Halo. Hai hai. Suka, Bu. Iya, Bu, suka. Suka ya. Ya kasihan atuh bapaknya terus ngomong gitu ya, kalian diem. Ini ya lebih responsif ya. Saya harap lebih responsif ya kaliannya ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanya gitu. Karena memang saya terbatas ya. Kalau di kelas gitu kita bisa ketemu secara tatap muka, saya enak sekali. Saya biasanya ya mungkin lumayan karena sudah mengajar beberapa tahun, jadi lumayan ini anak kayaknya bingung gitu ya. Lumayan bisa memprediksi muka-muka dari ekspresi ya, dari ekspresi kelihatan oh ini kayaknya bingung, ini kayaknya ngerti gitu ya. Ini tapi ada juga sih yang tidak bisa ditebak gitu ya, mukanya datar gitu. Ini ngerti apa bingung apa gimana? Nah, kalau seperti ini saya tidak melihat muka kalian, kita tidak bisa saling bertatap muka begitu. Saya juga nggak ngerti kalian, saya nggak tahu kalian ngerti atau enggak gitu ya, karena nggak kelihatan gitu. Saya hanya bisa melihat respon atau mendengar respon dari suara gitu kan ya. Makanya ketika saya bertanya mohon sekali gimana nangkep, kalau nangkep ya bilang nangkep, kalau enggak Bu saya nggak ngerti bilang aja gitu ya. Saya sangat senang ketika oh ya berarti belum ngerti gitu atau seperti apa gitu ya, makanya suka nanya nih gitu. Mohon jangan diem baik ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, jadi sekali lagi ketika kita punya deret ya, deretnya tak hingga, kalau mau dilihat deret ini tuh jumlahnya tuh berhingga, kan deret tuh dijumlahkan gitu ya. Jumlahnya berhingga atau tak hingga sih gitu ya, atau berhingga tuh artinya konvergen ya. Ketika jumlahnya berhingga tuh artinya konvergen berarti. Kalau barisan itu dilihat ujungnya, sekali lagi bedakan ya. Kalau barisan konvergen itu ujungnya kemana sih gitu. Kalau deret ini ketika konvergen itu jumlahnya tuh sekian, nah itu tuh namanya konvergen. Tapi ketika jumlahnya tak hingga atau tak min tak hingga atau tidak bisa ditentukan jumlahnya berapa, nah maka itu namanya divergen gitu ya deret itu. Nah, dan ternyata melihat kekonvergenan atau kedivergenan deret itu dari barisan jumlah parsialnya. Jadi kita harus cari dulu jumlah parsialnya seperti apa, terus tentukan gitu ya, tentukan dia konvergen atau divergen gitu. Nah, saya berikan contoh ya. Ini contohnya adalah deret yang sangat kita kenal sejak mengenal deret dulu ya, deret geometri gitu. Kita belajar deret geometri. Contoh untuk yang definisi barusan ya, melihat divergen atau enggak gitu. Dari contohnya deret geometri. Deret geometri itu gini ya bentuknya. Jadi AR pangkat N-1. N-nya mulai, boleh pakai K ya, K aja deh. Karena nanti suku ke N, saya pakai N-nya pakai suku ke N. K gitu. K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, perhatikan berarti kalau K-nya 1 berarti saya punya A doang ya. Karena R-nya pangkat 0 gitu ya. Kemudian ditambah ketika K-nya 2 berarti A ketika K-nya 2 AR betul. Ketika K-nya 3 AR pangkat 2 dan seterusnya ya, AR pangkat 3. Nah, ini kan deret geometri ya. Dengan R itu apanya? R itu rasio ya, makanya R gitu. Nih, perbedaan antara suku pertama dan kedua itu R ya. Kalau dibagi ya. Perbedaan dalam tanda kutip bukan beda ya, tapi rasio. Ketika dibagi itu R, ini R gitu. Saya tulis ya. R itu rasio gitu. Nah, ternyata benar ya bahwa rasio atau ini sebetulnya begini, N plus 1 per N gitu ya, itu R itu. Gitu. Suku di depan dibagi suku di belakangnya, itu adalah R. Nah,
kita akan membuktikan bahwa ternyata deret geometri ini akan konvergen jika rasionya kurang dari 1 dan akan divergen kalau berarti mutlak rasionya lebih dari sama dengan 1 gitu. Kalau pokoknya harus kurang dari 1 mutlaknya baru dia konvergen gitu si deret itu. Kalau lebih dari 1 maka lebih dari sama dengan maka divergennya. Atau saya tulis deh contohnya kalau saya punya deret geometri begini. Ini sebagai catatan contoh aja ya. Deret geometrinya begini. Ini kan geometri nih, deret, sorry. Kok jadi barisan? Nah, 2 pangkat K gitu. Dengan K-nya 1 sampai hingga ya. Ini akan artinya 2 tambah 4 tambah 8. Ya, tambah berapa? 2 pangkat 4 ya. Ya, saya tulis deh ininya 2 pangkat gitu. 2 pangkat 2, ini 1 ya, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya ya ditambahin. Kebayang nggak coba ini? 2, habis itu tambah 4, habis itu tambah 8, habis itu tambah 16, penambahnya tuh banyak terus ya, terus-terusan nambah. Berarti berapa kira-kira jumlah keseluruhannya? Hingga, Bu. Hingga, berarti pasti divergen gitu kan? Ya. Nah, padahal kita tahu ini rasionya berapa nih? Rasionya 1. Rasionya nih. 2. 2 nih. Ini dibagi ini 2, ini bagi ini 2, bagi ini 2 gitu ya. Rasionya 2 nih gitu. Nah, makanya gini tuh. Kalau yang rasionya lebih dari 1, bahkan 1 aja ya. Kalau 1 juga divergen karena begini. Kalau 1 ya 1 pangkat K gitu. K 1 sampai hingga berarti kan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya ya hingga juga ya. Dijumlahin hingga kali gitu jadi divergen gitu. Nah, ini yang rasionya 1 nih. Nah, tapi kalau misalnya kita punya rasionya misal 1/3 gitu lah. Jadi saya punya begini, 1/3 pangkat K gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat berarti 1/3 ditambah berapa? 1/9, betul, ditambah 1/27 ya. Dan seterusnya nih, penambahnya tuh makin kecil. Ada harapan jumlah keseluruhannya tuh berhingga gitu. Karena tambahin tuh makin kecil gitu ya. Nah, ini tuh konvergen, nanti kita lihat ya. Kita akan buktikan dia tuh konvergen karena rasionya 1/3 gitu. Kurang dari 1 kan? Nah, makanya gitu. Deret geometri kalau yang rasionya kurang dari 1 itu konvergen. Kalau yang lebih dari sama dengan 1 itu divergen. Itu yang akan kita buktikan. Ya, buktinya. Nah, kita pakai barisan jumlah parsialnya gitu. Kita cari barisan jumlah parsial dari si deret geometri ini, terus dilimitkannya ini. Mau pakai definisi ini gitu. Jadi kita cari jumlah parsialnya dulu, SN-nya, baru limitkan si SN-nya itu. Karena barisan gitu. Barisan kan kalau mau dilihat konvergen atau enggaknya, pakai limit tadi ya. Gitu. Barisan jumlah parsial namanya. Jumlah parsial. Nah, barisan jumlah parsialnya kita lihat berarti SN namanya ya. Berarti SN itu A ditambah AR ditambah AR2 sampai suku ke N-nya berarti apa? A pangkat R, AR pangkat suku ke N. N? Ini suku pertama, ini suku kedua, ketiga. Berarti kalau suku ke N? N-1. 1, pinter, N-1. Nah, setelah itu saya kalikan dengan R. Saya kalikan dengan R. RSN. Berarti kalau RSN, tapi saya tulis di sini. AR gitu kan? Si A dikali R, AR. Si AR dikali R kuadrat. Saya sengaja nulisnya begini. Ya. Kemudian yang AR A kali R pangkat min 2 jadi AR pangkat min 1. Terus si yang AR pangkat min 1 ini jadi AR pangkat N. Betul nggak? Cuman ditulisnya supaya terlihat ini gitu ya. Habis itu dikurangi. Berarti
SN dikurangi RSN itu sama dengan, ini habis ya. Habis semua nih, ini habis gitu ya, habis semua. Jadi sisanya cuman A min AR pangkat N gitu. Nah ini dikeluarin, ini kan 1 min R plus SN. Itu adalah A min A pangkat. Ini ya. Maka kita punya SN apa? A min AR pangkat N per 1 kurang R. 1 min R. Tuh, itulah yang kita peroleh rumus SN untuk deret geometri gitu kan ya. Waktu mungkin SMP atau SMA saya tidak tahu materi deret ada di mana. Ini deret geometri jumlahnya ini kan ya. SN suku pertama gitu ya, sebanyak N buah suku pertama. Ternyata jumlahnya segini gitu, jumlah deret geometri ya. Nah, ini tak lain adalah saya ganti. Ini tak lain adalah A per 1 min R dikurang A per 1 min R. Ini saya sengaja nulisnya dipisah gitu. Cuman dipisahin aja yang atas 1 min R kali R pangkat N. Ya. Nah sekarang kita limitkan coba ya. Kita limitkan. Kita mau ngitung limit itu. Saya ganti halamannya. Supaya lebih leluasa. Kita mau limitkan si SN-nya ini. Karena mau ngelihat si SN-nya, barisan SN-nya berarti barisan apa tadi? A per 1 min R min A per 1 min R pangkat N. Nah ini kan SN-nya tadi ini. Kita mau lihat barisan ini konvergen atau tidak gitu. Nah, limitkanlah limit N menuju tak hingga dari SN itu adalah limit N menuju tak hingga. Jadi balik lagi ke materi barisan ya. Jadi caranya, saya ulang lagi caranya, dari si deret yang kita punya, kita cari SN-nya. SN-nya dia ketemu nih. Nah, maka kita lihat SN-nya itu konvergen atau enggak. Kalau SN-nya konvergen, maka deretnya konvergen. Kalau SN-nya divergen, maka deretnya divergen. Gitu, ya. Nah, limit SN berarti limit ini. Gitu. Nah, perhatikan bahwa coba kalau kita punya R-nya adalah sesuatu yang lebih dari 1 ya. Ya, kalau sama dengan 1 deh. Kalau sama dengan 1, kalau R-nya lebih dari 1, berarti si limit ini, limit N menuju tak hingga dari berapa tuh? A 1R gitu nggak mungkin ya. Sorry, kalau sama dengan 1 R-nya boleh nggak definisi ini? Terdefinisi nggak? Enggak ya. Jadi kalau sama dengan 1 mah jelas ya, karena deretnya ini saya beri catatan di sini ya. Ketika R sama dengan 1, berarti kan ini rasio mutlaknya sama dengan 1, berarti si deret tadi itu yang AR K plus min 1 ya. K min 1, 1 tak hingga. Ini kan isinya berarti A tambah A, tambah A, tambah A, dan seterusnya ya. Tambah A dan seterusnya gitu. Kalau sama dengan 1 ya, maka ini ya ditambahin terus ya, divergen dong gitu. Oh ini mutlak, oke. Kalau ini R-nya sama dengan 1, kalau ini R sama dengan 1, begini gitu. Jadi ini divergen. Kalau min 1, kalau R-nya sama dengan min 1, berarti si ini itu isinya ketika min 1 pangkatnya 0, A ya, positif. Habis itu min A, plus A, min A, plus A, dan seterusnya. Berapa coba? Kalau dijumlahin. 0. Nah, berapa kalau dijumlahin? 0 bukan, Bu? 0 bukan. Bukan. Kenapa bukan 0? Ada yang lain yang berpendapat? Kelihatannya kayak 0 ya, karena amin A, amin A, amin A gitu ya. 0 kalau kita memang bisa memastikan ujungnya itu di min A gitu ya. Karena kan ujungnya nggak kelihatan ya. Nggak tahu ujungnya di mana gitu. Jadi ini divergen juga ya. Jadi nah dalam hal ini memang
agak lucu gitu ya. Kan gini Bu gitu. Saya tahu tadi mungkin kalian menganggapnya begini ya. A gitu, dikurungin gitu ya, min A gitu. Kan ini sampai tahingga, kita tidak bisa memastikan ujungnya tuh gini juga gitu. Ya, kalau gini juga ya pada genap gitu ya, suku genap berhenti di situ ya memang 0. Tapi kan ini nggak berhenti, terus saja. Gitu. Karena saya bisa aja gini, mengelompokkannya begini gitu. Jadi ditambah min A tambah A gitu. Mengelompokkannya begini gitu ya. Berarti kan jumlahnya malah jadi A gitu. Yang ini ketika dikelompokkannya begini jumlahnya 0, tapi kalau dikelompokkannya begini jumlahnya A ya, makanya nggak ada yang dituju ya. Tidak ada satu nilai yang pasti gitu ya. Jadi divergen juga ya. Nah, jadi untuk kasus yang R-nya 1 atau min 1 ternyata divergen si deret ininya. Deret geometrinya ya. Untuk yang rasionya 1 atau min 1. Nah, sekarang kalau rasionya lebih dari 1. Sekarang ya, kalau R-nya lebih dari 1, coba bayangkan. Berarti limit, kalau lebih dari 1, limit R pangkat N-nya gimana coba? Berapa? Halo? Ininya lebih dari 1 nih, si R-nya. Bayangin bilangan yang lebih dari 1 dipangkatkan tahingga. Berapa? Hingga, Bu. Tahingga, betul. Betul. Nah, maka berarti si yang SN itu, limit N menuju tahingga dari ini, SN-nya kan begini nih, 1 min R, 1 min R, pangkat R. Nih, ini tuh tahingga. Yang ini mah ya nggak ada N-nya ya. Tahingga yang ini. Berarti min tahingga gitu. Jadi divergen deretnya. Ya. Jadi SN divergen. Sedangkan kalau R-nya kurang dari 1, nih saya giniin. Oh ya, ini gini ya. Nah, kalau saya giniin, ini tuh yang tadi. Maka coba limit ini di yang waktu belajar barisan ya, ada tuh. Kalau tadi ya ininya begini, maka limit Rn itu berapa tadi? 0, betul. Nah, maka kalau ini terjadi ya, maka limit Sn-nya kemana tuh? 1 min R, 1 min R, R pangkat N. Ininya 0. Berarti berapa hasil ini keseluruhan? Yang A per 1 min R. Betul, A per 1 min R gitu. Jadi SN-nya konvergen. SN konvergennya ke situ gitu ya. Konvergen ke, nah ini makanya kalau kita punya rasionya kurang dari 1 ya, mutlak rasionya kurang dari 1, ini tuh jumlah deret itu ini, A per 1 min R gitu. A-nya ini ya, suku pertama. Begitu. Nah, jadi inilah dia sudah terbukti bahwa ternyata untuk kasus yang lebih dari 1 atau sama dengan 1, makanya begitu ya tadi kesimpulannya nih. Yang ini divergen deret tuh, deret geometri bakal divergen kalau rasionya itu. Tapi kalau rasionya kurang dari 1 mutlaknya maka akan konvergen. Konvergennya ke sini. Nah, jadi kesimpulannya tadi sudah saya berikan di awal sebetulnya, ini dia ya. Jadi deret geometri itu akan divergen jika rasionya lebih dari sama dengan 1 dan akan konvergen ke tambahin ke atau ya. Konvergennya kemana? Ke A per 1 min R. Nah, contohnya yang ini nih. Yang 1/3 coba. Ini jumlahnya berapa berarti nanti? Ayo. A per 1 min R. A per 1 min R. Berarti berapa jumlah keseluruhan ini kalau dijumlahin? Gitu. A-nya berapa? A-nya 1/3. 1/3 per 1 min 1/3. 1 min 1/3. Berapakah itu? Setengah. 1/3 dibagi 2/3 ya. Setengah. Gitu. Ternyata ini kalau dijumlahin ya, 1/3 tambah 1/9 tambah 1/27 dan seterusnya. Ternyata jumlahnya setengah. Gitu. Ya, dia konvergen.
Paham? Paham, Bu. Paham. Sip. Gitu. Ini contoh melihat kekonvergenan deret ya. Sekali lagi ternyata kalau kita punya deret, konvergen atau divergennya itu dilihat dari barisan jumlah parsialnya. Kalau barisan jumlah parsialnya konvergen, maka deretnya konvergen. Jumlah parsialnya divergen, maka divergen gitu ya. Nah, cuman masalahnya barisan jumlah parsial itu tidak selamanya mudah dicari rumusannya gitu. Kalau ini tadi kita mencari SN dari deret geometri, ternyata SN-nya ini ya begini caranya gitu. Ternyata SN-nya bentuknya kayak gini nih gitu SN-nya. Nah, seringkali kalau kita punya deret SN-nya tuh susah gitu dicarinya. Ini kalau dijumlah-jumlahin jadinya apa ya gitu. Itu tuh agak susah gitu. Nah, nanti ada 12 menit lagi lah ya. Minggu depan kita akan belajar ternyata untuk mencari suatu deret itu konvergen atau divergen tidak melulu harus melewati definisi ini gitu. Tidak melulu harus cari SN-nya dulu terus limitin SN-nya gitu. Tidak melulu begitu. Tetapi ada uji-uji yang bisa digunakan, ada beberapa uji ya, ada 1 2 3 4, mungkin 4 ya. Uji integral, banding biasa, banding limit, banding rasio. Jadi ada 4 ya. Ada 4 yang bisa digunakan untuk, atau 5 ya, nanti saya lihat ya. Kayaknya 5 deh. Ada 5 uji yang bisa digunakan untuk melihat suatu deret itu konvergen atau divergen gitu. Ya. Uji, makanya namanya uji deret positif gitu ya, yang materi selanjutnya. Nah, ini untuk mengisi 10 menit. Saya tambahi sedikit, masih banyak ya materi deret sebelum uji nih. Nah, sekarang oke. Nggak jadi deh. Udahan aja dulu. Ya, saya simpan untuk hari Kamis karena ternyata masih panjang, nggak bisa sedikit gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Oke, satu-satu. Oke, siapa dulu yang tadi? Santa dulu aja. Boleh. Oh ya udah, Santa. makasih. Ini Bu, saya mau nanya kalau misalnya yang R lebih besar daripada 1, kenapa pas kita ambil limit N menuju tahingganya tuh SN-nya udah pasti minus tahingga, Bu? Padahal kan A-nya tergantung A-nya nggak sih, Bu? Kalau kita lihat, kalau A-nya negatif ya minus tahingga, tapi kalau A-nya positif jadi tahingga gitu. Oh iya, betul. Terima kasih ya. Siapa panggilnya, Santa atau Michael? Michael, Bu. Oh, Michael. Ya, Michael. Betul sekali ya. Tapi tadi memang asumsi saya A-nya adalah bilangan positif ya. A-nya bilangan positif. Tapi betul tadi kata Michael, kalau A-nya negatif ya, ini kan minus gimana? Kalau A-nya negatif ini minus A per sekian. Ya minus sesuatu lah ya. Ini minus begitu, tetapi di sini nanti jadi plus ya. Gitu ya. Santai ya maksudnya ya. Jadi ini nanti plus gitu. Ya intinya sih atau lah ya. Betul. Terima kasih koreksinya. Jadi saya tambahin di sini atau tergantung A ya. Atau tahingga. Intinya divergen ya. Betul nggak? Iya, Bu, betul. Sip. Nuhun. Ya, lagi siapa lagi tadi? Sania ya. Saya, Bu. Ya, saya mau nanya ini, Bu, untuk KBF nanti hari Sabtu itu kita sampai mana ya, Bu? Si materinya. Oh, bab 7 dan 8 aja, Neng. Oh, berarti ini nggak masuk ya, Bu? Belum masuk. Jadi barisan dan deret nanti untuk KBF 2 ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Sami-sami. Bu, Jadi maaf, Bu. Gimana? Tadi saya lupa Raja. absen, Bu. Raja. Kemana atuh tadi? Saya buka lagi ya. Sebentar. Sibuk. Ya, sama-sama. Jadi, untuk sebelum UTS itu akan ada 2 KBF. Memang cuma 4 kok ya, 4 KBF. Jadi sebelum UTS 2 KBF, setelah UTS 2 KBF juga gitu. Nah, maka dibagi 2. Untuk yang ya kok 2 ya? 4 atau 5 ya. Saya nanti lihat jadwalnya lah ya. Yang pasti kalau sebelum UTS sih saya ingat saya 2 ya. Jadi nanti dibagi 2. Bab 7 dan 8 KBF 1, bab 9 dan 15 KBF 2 gitu ya.
Oke, ada lagi? Permisi Bu, mau nanya Bu. Boleh, silahkan. Terkait KBF ntar ada esai nggak Bu? Ada slide. Jadi, itu Oh, bedanya dengan semester lalu. Untuk KBF sekarang itu bedanya ada soal esainya. Jadi nanti soalnya dikerjakan gitu ya, ditulis benar-benar tulis tangan, difoto lalu kumpulkan gitu. Soal terakhir ada esainya. oh, berarti cuma satu soal ya Bu esainya Cuma Bu? satu soal, betul. Cuma satu soal. Kan kalau bedanya ini sih dulu kan ada IST ya, soal isian terstruktur gitu ya. Nah, Iya soal Bu. IST itu diganti dengan esai gitu. Jadi soal PG masih tetap ada, soal isian singkat masih tetap ada, nah IST-nya diganti dengan esai. Begitu ya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Sip, sama-sama. Lagi? Pertanyaan lagi? Sudah? Berarti jumlah soalnya masih sama kayak KBF yang semester lalu, Bu. Cuma diganti. Semester lalu emang berapa, Neng? Kalau berapa? 10, 11, Bu. Sama IST. Iya, kayaknya sama, betul. Betul sekali. Baik, Bu. Soalnya dosen itu kan ada 5 ya, ada 5 kelas FTSL. Nah, masing-masing dosen bikin 2, jadinya memang 10, terus ada soal esai 1 ya. Kalau nggak 10, 11 kalau nggak salah ya. Betul. Sip. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita cukupkan ya. Kita bertemu lagi hari Kamis. Jangan lupa besok ada tutorial seperti Sip, Bu. Makasih, Bu.